3, 2, 1. Hai guys, kembali lagi di tim GKM Medan. Mari kita menaikkan pujian teramat baik. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Esokkan Ku Jelang.
Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkatilah kami juga yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman, selamat tahun baru untuk kita semua. Nah, mengawali tahun 2021 ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 7-11. Mari kita buka bersama, saya akan bacakan untuk kita, teman-teman boleh memperhatikannya. Matius 7 ayat 7-11. Demikian firman Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Beginilah firman Tuhan, teman-teman. Nah, teman-teman, suatu kali ada seorang pria muda yang melihat sebuah iklan di surat kabar Boston yang bunyinya demikian. Dibutuhkan seorang pria muda untuk posisi ahli statistik keuangan. Lamaran dapat dikirimkan ke PO Box 1720. Ini masih sistem zaman dulu ya teman-teman. Jadi kalau mereka mau mengirimkan surat dan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan itu tidak ingin si pelamar mengetahui identitas perusahaannya, maka sengaja dirahasiakan, dan mereka yang menulis lamaran hanya bisa mengirimkannya ke PO Box nomor berapa, Post Office Box nomor sekian. Nah, maka seorang pemuda yang melihat iklan ini di surat kabar tersebut tergiur untuk melamar di posisi ahli statistik keuangan tersebut. Maka mulailah dia menuliskan surat lamaran dan dia mengirimkan surat itu. Selang beberapa waktu lamanya, pemuda ini tidak kunjung mendapatkan balasan dari surat lamarannya. Artinya tidak ada panggilan dari perusahaan itu. Maka kemudian pemuda ini memutuskan untuk menuliskan kembali surat lamarannya dan dia kembali mengirimkan surat yang sama. Dia melakukan hal ini sebanyak 3 kali. Dan sampai dia menulis surat lamaran yang ketiga pun tidak ada balasan sama sekali dari perusahaan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dia tidak menyerah, teman-teman. Suatu kali dia pergi ke kantor pos itu dan dia pergi menanyakan pegawai karyawan yang bekerja di kantor pos tersebut. Lalu dia meminta kepada karyawan itu untuk menyebutkan kepadanya nama perusahaan pemilik box 1720. Tapi karyawan itu tidak mau memberitahukan kepada pria ini. Lalu kemudian pria ini pergi lagi kepada kepala kantor pos. Langsung dia pergi kepada pemimpinnya. Dan pemimpin itu juga tidak bisa memberikan alamat perusahaan pemilik box 1720. Sebab itu adalah etika perusahaan dan mereka tidak boleh memberitahukannya kepada siapapun karena melanggar peraturan. Lalu apa yang dilakukan oleh pemuda ini setelah melakukan berbagai usaha ini? Dia tidak menyerah, teman-teman. Suatu kali muncul terlintas ide di kepalanya, dan waktu itu dia tiba-tiba satu pagi dia langsung bergegas dia bangun pagi, dia siapin sarapan, lalu dia bergegas menaiki kereta api pertama menuju ke Boston. Dia pergi lagi ke kantor pos itu, tapi kali ini dia memasang strategi yang lain.
dia berdiri dekat PO Box 1720. Jadi dia berdiri dan agak sembunyi. Dia berdiri dekat box nomor 1720 untuk melihat siapa yang memasukkan surat. Dan sebenarnya dia sedang menunggu seseorang, yaitu menunggu saat di mana kurir petugas yang mengeluarkan isi surat tersebut. Setelah berjam-jam dia menunggu, akhirnya dia melihat ada seorang kurir, seorang petugas yang membuka kotak pos itu dan mengeluarkan semua surat yang ada di dalamnya. Kemudian kurir ini pergi mengantarkan surat ini kepada pemiliknya. Maka si pria yang dari tadi sudah melihat, sudah menunggu dari pagi, dia mengikuti kurir ini diam-diam. Nah, akhirnya pemuda ini sampai ke perusahaan pemilik box 1720 itu. Entah bagaimana caranya, ketika dia berhasil masuk ke perusahaan itu, dia berhasil menemui sang manajer perusahaan. Si manajer yang didatangi seorang pemuda asing ini begitu kaget karena dia tidak kenal siapa pria ini yang tiba-tiba datang masuk ke kantornya. Akhirnya pemuda ini memperkenalkan diri dan dia berkata, saya sudah 3 kali menuliskan surat lamaran, tapi tidak ada balasan. Dia juga menceritakan bahwa dia sudah berusaha meminta bagaimana caranya supaya dia tahu pemilik box 1720 itu. Sampai akhirnya dia menceritakan bagaimana dia bisa sampai ke manajer itu. Si manajer yang mendengar kisah dari pria ini begitu kagum dan kaget. Lalu akhirnya dia berkata kepada pria itu, anak muda, saya suka dengan kegigihan Anda dan saya membutuhkan orang seperti ini untuk bekerja di perusahaan kami. Mulai hari ini Anda dapat bergabung bekerja bersama dengan kami. Teman-teman, kisah ini menggambarkan sebuah sikap aktif dan kegigihan dari seorang pemuda yang sampai akhirnya mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Dan ternyata perusahaan ini juga mencari orang yang memenuhi kriteria itu untuk dipekerjakan. Pemuda ini bisa saja menyerah ketika surat lamarannya tidak direspon sebanyak 3 kali. Tapi dia tetap gigih dan aktif berusaha. Nah, kegigihan seperti ini juga diharapkan oleh Yesus dari para murid yang mengikut dia. Di ayat 7 dalam teks tadi yang sudah dibacakan dituliskan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Perintah ini sebenarnya sangat tidak biasa, karena dalam satu perintah, dalam satu kalimat mengandung 3 kata kerja sekaligus, dan ketiga kata kerja ini memiliki makna yang semakin meningkat dan intens. Mulai dari minta, cari, dan ketuk. Bahkan di dalam bahasa aslinya, kalau kita melihat kata kerja yang digunakan untuk ketiga tense ya, maksudnya jenis kata-kata kerja yang dipakai untuk menerangkan 3 kata itu, artinya kalau diterjemahkan jadinya kira-kira teruslah minta, teruslah mencari, dan teruslah mengetuk. Jadi ada makna kegigihan, ada perintah untuk terus-menerus melakukannya. Meminta dalam teks ini artinya adalah sebuah kesadaran akan kebutuhan. Sehingga orang yang meminta itu dengan rendah hati datang kepada orang yang dia anggap lebih tinggi kedudukannya dari dia. Kalau kita meminta, tangan kita selalu berada di bawah, bukan? Itu artinya kalau kita meminta, kita meletakkan posisi kita berada di bawah orang yang kita minta. Selanjutnya dari meminta, meningkat menjadi mencari. Kalau mencari artinya orang itu bukan hanya pasif, diam, tapi dia aktif berusaha untuk mencapai, untuk mendapatkan kebutuhan itu. Dari minta, naik ke mencari, kemudian yang terakhir mengetuk. Mengetuk mengandung makna kegigihan.
Teman-teman, kalau kita mengetuk pintu, pasti kita tidak pernah melakukannya cuma sekali, bukan? Itu sebabnya kalau orang mengetuk pintu terdengar suara ketukan tok 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 tok. Tidak pernah orang mengetuk pintu cuma tok, gitu kan? Mengetuk itu mengandung makna kegigihan, satu kegiatan yang tidak bisa dilakukan sekali, harus dilakukan berulang kali. Apalagi ketika kita ketuk pintunya tidak dibukakan, kita bisa ketuk terus mungkin sampai pintunya roboh kali ya, atau tangan kita yang sendiri sakit. Nah, jadi teman-teman, dalam ayat ini terkandung sebuah kesadaran akan kebutuhan, tapi juga terkandung sebuah kegigihan yang amat sangat dari seseorang sampai kebutuhannya itu terjawab. Tapi pertanyaannya, ayat ini bicara dalam konteks apa? Apa yang hendak diajarkan oleh Yesus ketika dia mengungkapkan hal ini? Kalau kita lihat perikop ini, kalau coba teman-teman lihat di Alkitabmu, lihat bagian sebelumnya dari perikop ini, sepertinya kurang nyambung dengan bagian sebelumnya. Masih ingat di bagian sebelumnya kita membahas apa sebelum terputus dengan tema The Great I Am? Coba teman-teman buka kembali Alkitabmu. Perikop sebelum bagian ini adalah pengajaran Yesus tentang hal menghakimi. Judulnya hal menghakimi. Lalu setelah itu dari ayat 7 sampai 11 diberi judul hal pengabulan doa. Kenapa kelihatannya kurang nyambung ya? Kenapa topiknya tiba-tiba berganti dari menghakimi menjadi hal pengabulan doa kembali? Bukankah waktu kita membahas khotbah di bukit di pasal 6 kita sudah belajar tentang hal berdoa? Kenapa pasal atau perikop ini tidak disatukan, digabung dengan perikop tentang hal berdoa itu? Nah teman-teman, jangan lupa ya bahwa perikop dari ayat 7 sampai 11 ini masih berada dalam satu kesatuan khotbah Yesus di bukit. Maka untuk memahami ayat ini, untuk memahami bagian ini, kita perlu melihat secara utuh gambaran besar tentang khotbah Yesus di bukit. Kita sudah berada hampir di akhir pembahasan tentang khotbah di bukit itu. Sejauh ini sudah banyak yang kita pelajari. Kita sudah belajar banyak tentang karakter seorang murid yang diharapkan oleh Yesus. Kita juga sudah mengerti bahwa standar kebenaran yang dituntut oleh Yesus dari kita itu sangat tinggi. Bahkan dia mengharapkan agar kita itu bisa sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga itu adalah sempurna. Teman-teman, sebenarnya ketika beberapa bulan ini saya mempelajari teks dari khotbah di bukit ini, ketika saya mempersiapkan khotbah demi khotbah, saya sendiri merenungkan, wah, sungguh sulit untuk menjadi seorang murid Yesus. Standar Yesus itu terlalu tinggi. Ketika saya melihat ke dalam diri saya, ketika saya ditegur oleh teks yang sendiri saya siapkan untuk saya khotbahkan, saya menyadari bahwa wah, sungguh banyak hal di dalam diriku ini yang masih jauh dari standar yang dituntut oleh Yesus. Waktu saya melihat ke dalam diri saya sendiri, maka semakin frustrasi dan semakin sedihlah saya, karena saya tahu saya tidak akan mungkin bisa memenuhi standar itu. Saya tidak mungkin bisa jadi sempurna seperti yang diharapkan oleh Yesus. Jujur saja teman-teman, terkadang ada bagian yang saya rasa saya berhasil lakukan firman itu, tapi di banyak hal yang lain saya merasa saya gagal untuk jadi murid Yesus karena saya tidak punya karakter itu, saya tidak bisa seperti standar yang Yesus harapkan. Saya tidak tahu apakah teman-teman juga mengalami dan merasakan hal ini. Jika kamu merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan ini, maka firman Tuhan hari ini adalah sebuah jawaban yang sangat melegakan bagi kita teman-teman. Inilah fungsi dari perikop ini ketika diletakkan di hampir bagian akhir dari khotbah Yesus di bukit. Kira-kira Yesus berkata dan mengajarkan seperti ini. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak bisa sanggup untuk hidup sesuai dengan standar kebenaran yang Dia tuntut, jangan khawatir.
mintalah kepada Dia, maka Dia akan memberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bukankah ini adalah satu hal yang melegakan? Kamu tinggal minta kepada Tuhan. Yesus mengajar kita untuk meminta kepada Dia dan berdoa dengan gigih kepadanya. Tadi kita sudah lihat bahwa ketiga kata kerja yang disebutkan oleh Yesus ini mengandung makna kegigihan yang semakin meningkat. Akhirnya kita aktif berusaha dan gigih. Selama ini mungkin kita lebih sering gigih berdoa untuk kebutuhan yang bersifat material, bukan? Kita mungkin akan lebih gigih berdoa ketika kita menyadari kita punya pergumulan tertentu. Waktu kita sedang sakit misalnya, kita akan semakin gigih berdoa. Waktu kita lagi mau ujian, kita berdoa dengan tidak henti-henti kepada Tuhan. Kita gigih berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang sifatnya fisik, yang sifatnya lahiriah. Ya memang hal ini tidak salah. Memang kita harus berdoa dengan gigih. Tidak salah sama sekali. Tapi apakah kita pernah berdoa dengan gigih, meminta kepada Tuhan untuk memenuhi kebutuhan spiritual kita? Apakah kita pernah berdoa dengan gigih kepada Tuhan supaya kita bisa semakin bertumbuh secara rohani? Apakah kita pernah dengan gigih berdoa supaya kita punya karakter seorang murid? Apakah kita pernah dengan gigih berdoa agar kita jadi orang yang tidak suka menghakimi? Pernahkah kita gigih berdoa supaya kita tidak jadi orang yang tinggi hati? Pernahkah kita gigih berdoa agar kita dimampukan untuk mengampuni orang lain, untuk mengasihi musuh kita, dan lain sebagainya? Dalam bagian ini Yesus memberikan sebuah kelegaan itu kepada kita, teman-teman. Ada sebuah janji yang Dia berikan kepada kita, yaitu bahwa setiap orang yang meminta pasti akan menerima. Setiap orang yang mencari, Dia akan mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Bahkan Dia menegaskan kalimat ini dengan mengungkapkan sebuah ilustrasi di ayat 9-11 yang bunyinya seperti ini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya kalau dia meminta roti? Atau memberi ular kalau anaknya itu meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat itu, Bapa di dunia itu bisa memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi konteks ini bicara soal seseorang yang berdoa meminta pertumbuhan rohani kepada Tuhan. Pertumbuhan rohani itu adalah satu hal yang sangat-sangat dikehendaki oleh Tuhan. Maka Dia pasti akan memberikannya kepada kita yang dengan gigih berdoa meminta kepadanya dan yang berusaha secara aktif. Dia katakan kalau Bapa yang di sorga saja tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi Bapa yang di sorga. Bapa kita tentu tahu apa yang terbaik untuk kita, dan Dia memang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Bukan hanya saat ini, tapi nanti ketika kita akan hidup bersama dengan Dia dalam kekekalan. Allah pasti akan memberikan karakter kerajaan sorga itu bagi kita jika kita meminta kepadanya dengan gigih dan berusaha. Itu hal yang baik, hal yang Dia kehendaki bagi kita. Dan pada akhirnya, jika kehidupan kerohanian kita tidak bertumbuh, mungkin itu adalah kesalahan kita juga karena kita tidak meminta kepada Bapa kita. Yakobus mengatakan hal yang sama di suratnya dalam Yakobus 4 ayat 2. Dia berkata, kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Loh, mungkin kita akan berkata, loh Tuhan itu kan maha tahu. Sebelum kita berdoa atau mengucapkan segala sesuatu, Dia pasti sudah tahu apa yang kita butuhkan. Lalu kenapa kita harus berdoa sedemikian gigih kepadanya?
Kalau kita tidak berdoa dengan gigih, berarti Tuhan tidak akan menjawabnya. Kalau Tuhan memang tahu pertumbuhan kerohanian itu adalah hal yang baik, kenapa Dia tidak langsung memberikan kepada kita sebelum kita berdoa dengan gigih? Tanpa kita berdoa dengan gigih pun Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Mungkin kita bertanya-tanya seperti itu. Kalau Dia baik ya Dia kasih saja, tidak perlu menunggu kita meminta-minta dulu. Nah teman-teman, poinnya bukan di situ. Kegigihan berdoa kita sebenarnya bukan hanya bicara soal tindakan berdoa itu sendiri. Kegigihan berdoa sebenarnya bicara lebih dalam dari hanya sekedar tindakan berdoa itu sendiri. Kegigihan berdoa itu sebenarnya hanyalah output yang keluar, output yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh rindu menginginkan pertumbuhan rohani. Kalau kita berdoa meminta kepada Tuhan secara tidak langsung, itu artinya bahwa kita menyadari kalau kita tidak bisa mencapai pertumbuhan rohani itu dengan usaha kita sendiri, sehingga kita perlu datang dan meminta kepadanya. Itu menunjukkan sebuah kesadaran kita bahwa kita tidak mampu. Maka kita merendahkan diri kita untuk datang kepada Tuhan dan meminta kepadanya. Kegigihan dalam berdoa kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar ingin mengejar dan memiliki pertumbuhan rohani itu. Waktu kita berdoa dengan gigih itu juga artinya kita berusaha mengupayakan, kita berusaha belajar terus supaya kita memiliki karakter sorgawi itu. Kalau kita tidak pernah berdoa meminta kepada Tuhan di dalam doa kita, maka hanya ada dua kemungkinan. Entah kita merasa kita tidak butuh, atau memang kita tidak peduli. Contohnya begini teman-teman. Kalau teman-teman mau ujian, kamu tahu minggu depan kamu mau ujian, dan bagi kamu nilai yang tinggi itu penting, maka sebelum ujian kamu pasti akan berusaha, bukan? Mungkin kamu akan pinjam catatan ke teman-temanmu kalau kamu merasa catatanmu tidak lengkap. Atau mungkin kamu akan berusaha lembur, belajar setiap hari sedemikian rupa supaya nanti minggu depan ujiannya bisa selesai dengan baik dan kamu dapat nilai yang bagus. Nah ini bicara soal idealnya ya teman-teman. Memang sih ada cara pintas untuk dapat nilai bagus tanpa berusaha keras, yaitu dengan nyontek. Tapi itu tidak disarankan karena itu cara yang tidak benar kan, cara yang tidak legal ya. Nah tapi kalau bagi kamu nilai itu tidak penting, nggak apa-apa lah. Asal lulus aja udah, asal nilainya sedikit di atas standar aja udahlah, udah biasa-biasa aja nilainya nggak apa-apa. Maka waktu kamu mempersiapkan ujiannya, kamu akan biasa-biasa aja. Kamu tidak akan berusaha sampai sedemikian, bukan? Sama halnya dengan itu teman-teman. Kegigihan kita dalam berdoa, kegigihan kita dalam berusaha dan meminta kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa bagi saya pertumbuhan rohani itu adalah hal yang penting, yang sangat saya inginkan, tapi saya sadar saya tidak bisa memperolehnya dengan usaha saya. Maka saya datang meminta terus-menerus kepada Tuhan. Waktu saya datang terus-menerus meminta kepada Tuhan itu juga sekaligus mengingatkan saya bahwa saya pun harus berusaha untuk mengejar itu. Teman-teman, pertumbuhan kerohanian itu hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka ketika kita mencari, ketika kita meminta, ketika kita mengetuk pintu kepada Tuhan, Dia pasti akan memberikannya kepada kita. Maka apa yang dapat kita lakukan? Ini adalah hal praktis yang baik untuk kita lakukan di awal tahun ini, untuk kita melihat ke dalam diri kita. Ada karakter apa yang masih kurang di dalam diriku, sehingga aku mau memintanya kepada Tuhan. Biasanya di awal tahun orang suka membuat resolusi kan? Ini hal yang baik untuk kita melihat ke dalam diri kita. Yang pertama, mari ambil waktu untuk lihat ke dalam dirimu. Coba perhatikan dan periksa dirimu sendiri.
Coba sadari, ingat-ingat, carilah apapun itu karakter di dalam dirimu yang kamu rasa masih kurang. Coba tuliskan dan daftarkan, mungkin di dalam jurnalmu. Nanti saya akan kirimkan template-nya untuk teman-teman boleh isi. Dan kalau kamu mau, kamu bisa kirim ke saya pribadi WhatsApp, supaya nanti kita sama-sama belajar. Nanti kita evaluasi setelah lewat mungkin 1 tahun ini atau beberapa bulan ke depan, apakah kamu sudah memiliki karakter itu? Kamu bisa tuliskan misalnya karakter, saya masih tidak sabar, saya masih suka emosi, saya masih belum bisa mengampuni, saya masih suka tinggi hati, apapun tuliskan. Berdoalah kepada Tuhan, jujur ya di hadapan Tuhan, supaya Tuhan boleh membantu kita untuk mengingat, mencari ke dalam diri kita apa yang masih kurang. Setelah kamu tuliskan, berdoalah dengan gigih untuk hal-hal itu. Doakan itu. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Dan yang ketiga, milikilah keyakinan bahwa Tuhan akan memberikannya kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kita, supaya kita boleh terus bertumbuh menjadi murid yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus dan yang menjadi semakin sempurna seperti yang Dia kehendaki. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Firman yang melegakan kami, menguatkan kami. Bahwa dalam perjalanan kami menjadi murid-Mu, kami tidak berjalan sendiri. Sesungguhnya Bapa di sorga itu memelihara, menopang kami, dan adalah Bapa yang baik yang akan memberikan pemberian yang terbaik kepada setiap kami yang datang meminta kepadamu. Maka tolong kami Tuhan supaya kami boleh menyadari apa yang kurang di dalam diri kami. Tolong kami supaya kami boleh menyadari karakter apa yang masih kami butuhkan. Dan biarlah kami boleh datang meminta kepada Tuhan dan dengan gigih berdoa kepadamu. Supaya kami boleh bertumbuh menjadi murid-Mu yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Tolong setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami naikkan doa kami.